Umat Tuhan yang terkasih, selamat tahun baru. Di minggu pertama, bulan pertama di tahun yang baru ini, kelihatannya jemaat yang datang beribadah agak kurang dibanding dengan tanggal 31 Desember 2021 pada saat kunci tahun atau kemarin tanggal 1 Januari. 31 Desember banyak jemaat yang hadir, seakan kita kekurangan tempat, ada yang berdiri di masing-masing sudut, juga seakan tidak mau berpisah, belum mau move on dengan tahun yang lama dengan segala kenangannya. Padahal tahun baru adalah tahun rahmat Tuhan yang penuh dengan harapan dan patut disyukuri. Kalau kegagalan tahun sebelumnya kita mengalami hal-hal yang terpuruk, kini di tahun yang baru kita melangkah untuk memulai sesuatu bersama Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, menjadi pertanyaan yang tidak datang gereja pada tanggal 31, tanggal 1 Januari 2022, juga pada hari ini tanggal 2. Posisi mereka ada di mana? Ada bikin apa? Tentu ini menarik, menjadi catatan penting bagi kami sebagai presbiter, juga bagi kita yang akan kembali, yang baru saja merayakan Natal, menyaksikan terang Kristus yang telah menyinari dunia. Tugas tanggung jawab kita untuk mengajak mereka. Sebab saat lonceng gereja berbunyi, kadang-kadang kita dengan sengaja mengabaikan karena masih mengantuk. Atau lonceng gereja berbunyi sebagai tanda persiapan mulai, kita memilih untuk tidak gereja karena ada urusan yang lebih penting. Mari kita ajak teman-teman kita, ajak suami, ajak istri kita, anak-anak kita untuk selalu datang mendekat ibadah kepada Tuhan. Mengapa kita datang? Kita datang untuk menaikkan syukur untuk hari-hari kehidupan yang Tuhan beri dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Mazmur pasal 84 ayat 11, juga Mazmur pasal 27 yang kita baca tadi berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sehubungan dengan kehadiran di rumah Tuhan, saya ingat ada sebuah cerita yang saya sempat baca. Dia punya judul Koster dan Burung Gereja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Koster dan Burung Gereja. Ceritanya begini. Satu hari ada seorang koster gereja. Dia mengomel terus-terus gara-gara ada burung gereja yang bikin sarang di gereja. Padahal Pak Koster ini sudah tutup plafon yang lubang supaya burung tidak masuk kok bikin sarang. Tapi usaha Pak Koster tidak berhasil. Membuat Koster jengkel. Dia kasih bersih ruang kebaktian, burung bikin kotor ulang. Apa yang terjadi? Dia pikir-pikir, lebih baik saya pulang kok ambil senapan. Lalu dia mulai membidik sasaran. Ada burung yang bertengger di langit-langit gedung gereja itu. Waktu si burung tahu dirinya ada dalam bahaya, dia memohon ampun pada Pak Koster. Tetapi Koster tidak tergerak hatinya. Tidak ada ampun lagi bagimu. Kalian harus mati. Tapi burung gereja terus merengek, katanya, sebelum kami mati, berikanlah kami satu kesempatan supaya kami dapat berdoa. Pak Koster pun mulai tergerak hati. Baik, pergilah berdoa, aku tunggu sampai selesai. Burung pertama mulai berkicau. Kalau kita lihat burung gereja, kita dengar suaranya, dia bilang cicit, cicit, cicit. Dilanjutkan juga burung kedua, cicit, cicit. Ada yang tahu artinya bahasa burung cicit?
Ada? Saya juga tidak tahu, karena beda dengan kitab pembahasa. Begitu seterusnya, burung ketiga, burung keempat, cicit, 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 sampai sekarang. Kicauan itu tidak pernah berhenti, cicit, cicit, cicit. Nah, ini Koster mendengar, kapan dia berhenti? Ternyata tidak. Dia mulai putus asa. Tunggu sampai selesai burung gereja, tetapi burung gereja terus berdoa, tak pernah selesai. Akhirnya Pak Koster menyadari bahwa doa yang terus-menerus dipanjatkan akan membawa keselamatan diri dan orang lain ikut serta di dalam doa-doa, dan tentunya juga bawa kebahagiaan bagi orang. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Koster pun akhirnya turut berdoa. Dalam doanya dia katakan, "Ya Tuhanku, Allahku, betapa sering di dalam hidupku aku memusuhi sesama. Aku membenci, aku menaruh curiga, iri hati, ingin menjatuhkan, bahkan melihat wajahnya pun aku sudah muak. Aku seringkali membawa kutuk bagi orang lain, bukan berkat, bukan kebahagiaan dan bukan kegembiraan. Karena itu, ajarilah aku ya Tuhan, agar selalu sadar bahwa aku diutus untuk membawa terang dan menyampaikan berita keselamatan bagi sesamaku. Amin." Sampai di sini Bapak Ibu ceritanya. Kekasih Tuhan, disadari atau tidak, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara dan saya di dalamnya mendapatkan status sebagai anak-anak terang. Dihimpun, diikat satukan dalam persekutuan, didasari oleh kasih Kristus. Artinya kepada kita yang mendapatkan status sebagai anak-anak terang, bersedia untuk diterangi oleh terang Kristus, dan terang yang ada pada kita juga dapat menerangi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, ini panggilan kita. Ini tugas tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Kalau kita bilang kita orang Kristen yang tahu bahwa Yesus adalah terang dunia, tetapi tidak menerangi hidupnya, hidup orang lain juga, maka Yesus adalah terang dunia hanya kata orang saja, bukan untuk orang lain. Nah, model percaya seperti ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, lama-lama akan membuat orang lain akan semakin jauh dari sang terang. Orang lain di sana, kami di sini, seakan kami atau kita yang selamat, anak-anak terang di sana, anak-anak gelap. Nah, kekasih Tuhan benar, terang sebagai lawan kata dari gelap, satu keadaan yang berbeda. Bahwa di dalam kegelapan tidak ada sesuatu yang baik. Kegelapan menjadi lambang kuasa dosa. Kalau kita membaca surat Efesus pasal 5 ayat 8. Kegelapan hanya menghadirkan kekacauan, keegoisan, karena kegelapan bukan masalah tidak tahu akan apa yang baik dan jahat. Ada banyak contoh dapat kita lihat, orang yang dengan pengetahuannya cukup, tetapi kehidupannya bukan tidak tahu membedakan apa yang baik jahat. Dia melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tahu dan itu memiliki alasan tertentu. Saya contoh, manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Bukan Adam dan Hawa tidak tahu buah yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Ini berkaitan dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Itulah hidup di dalam terang. Seseorang boleh memiliki pengetahuan tentang apa yang baik dan jahat, tetapi belum tentu pengetahuannya menjamin bahwa ia hidup di dalam terang dan menjalani kehidupan didasari takut akan Tuhan. Bacaan kita dengan tema dipimpin oleh terang Kristus mengisahkan
Pada saat Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menganggap diri hebat, menganggap diri lebih, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus berhadapan dengan sekian banyak pemimpin agama di tempat perbendaharaan di Bait Allah. Ayat 20. Nah, pemimpin agama yang sangat luar biasa dalam pengetahuan agama dan Taurat, tetapi dalam hidup orang yang luar biasa mendapat tempat kedudukan di masyarakat penuh dengan penghakiman untuk menghina, untuk menghakimi kegelapan orang lain. Mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, yang baru saja kita rayakan kelahirannya dalam Natal, bukan untuk menghakimi kegelapan, tetapi menerangi kegelapan. Kepadanya atau di atasnya terang telah bersinar. Membuat para gembala, membuat orang Majus datang mendekat kepada terang, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita belajar memaknai firman Tuhan minggu ini, di minggu yang baru dengan penuh semangat dalam ketaatan, terlebih dalam terang kasih Tuhan. Mari di minggu pertama di tahun yang baru kita perbaharui janji pengakuan kita untuk menjadi anak-anak terang yang membawa terang bagi sekitar kita. Nats pembimbing kita berkata, "Kamu adalah terang dunia." Matius 5 ayat 14 tadi. Kita semua tentu membutuhkan terang. Kalau di rumah saat lampu padam, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari sesuatu yang dapat memberi terang. Entah senter, dari HP, lampu cas, lilin dan sebagainya. Nah, seperti listrik atau baterai yang membutuhkan sumbernya untuk menggerakkan, lilin yang membutuhkan sumbu, dan sumber api, di dalam kehidupan beriman sebagai anak-anak terang, kita patut hidup di dalam Kristus yang adalah sumber terang sejati. Mengapa? Agar hidup kita memancarkan terangnya, agar orang tidak terjatuh atau menabrak sesuatu saat gelap. Ini tugas kita bersama di tahun yang baru. Kekasih Tuhan, tugas ini tentu bukan hanya tugas presbiter atau majelis jemaat. Setiap kita memiliki tugas untuk menerangi sekitar dengan kata-kata, dengan sikap, tingkah laku yang terpuji seturut dengan kehendak Allah. Seberapapun kecilnya terang atau cahaya yang kita bawa, tetaplah bersinar. Biar setiap orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan Yesus, sumber terang sejati itu. Amin.